Kita minta CCTV deh Pak. Ya CCTV 2016 lalu. Jadi nama panggilan lain dia itu Peron. Membenarkan foto yang ditunjukkan oleh penyidik adalah saudara Peggy Setiawan. Oh, enak banget ya tidur ya. Dimaksud Polda Jabar adalah itu, bukan Peggy-Peggy yang lain. Sudah mengancam, silakan hadirkan AF. Artinya perkara ini fiktif. Halo teman-teman, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Ya, gimana kabar-kabar kalian semua teman-teman? Semoga sehat-sehat selalu ya. BTW hari ini gue tetap konten walaupun sedang sakit ya. Sorry banget nih, agak kurang semangat ya. Dan semoga buat para penonton selalu diberikan kesehatan ya. Oke, kali ini gue pengen ngebahas Bu Widya. Ini tuh udah menonton soal persidangan. Tapi nanti buat teman-teman yang belum nonton ke persidangan, gue bakal nampilin cuplikannya juga sedikit ya, yang viral saja. Kalau kalian mau nonton fullnya, kalian bisa nonton di persidangan, itu lumayan panjang. Yaudah, kita bakal lihat pendapat Bu Widya seperti apa. Oh ya, buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe. Yang udah klik tombol subscribe, gue selalu mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang belum, silahkan diklik dulu sok subscribe-nya. Jangan lupa juga untuk melakukan like, comment, share, dan aktifin juga tombol loncengnya. Kita nggak usah berlama, kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Arahnya persidangan tetap ingin menetapkan Peggy Setiawan ya, dengan tiga hal penting. Satu, foto ya kan katanya. Kedua, melakukan pemukulan. Siapa? Mana? Sekarang gini deh ya. Gimana tuh? Polda Bogor ya. Bogor. Terutama Kapolda Bogor, Pak, kami minta CCTV 2016 lalu, Pak. Boleh kan? Netizen, rakyat Indonesia ini meminta kan, Pak? Iyalah. Nggak usah ini deh, pada takut diminta BAP ulang ya. Kita minta CCTV deh, Pak. Ya, CCTV 2016 lalu. Ya, Pak ya. Kira-kira dikemanakan itu CCTV? Ya kan? Ya enggak? Gitu aja. Ya, semoga ini Bapak Kapolda ya, terutama pada saat menjabat 2016 lalu ya Pak, kami butuh keadilan. Kalau berbelit-belit masih ingin mengarahkan menetapkan Peggy Setiawan yang namanya kuli bangunan, kami minta CCTV 2016 lalu. Boleh kan Pak? Boleh dong. Boleh kan? Karena gini, CCTV ini sangat penting banget ya. Karena kita ini nggak percaya apakah benar kejadian kasus ini benar murni atas pemukulan atau hanya polisi salah tangkap memaksakan seseorang biar ketangkep ya. Dan kita bakal bisa lihat juga ya kayak gimana kejadian yang sebenarnya. Kita nggak perlu BAP, kita nggak perlu saksi, yang penting bukti saja nih di pra-peradilan sidang Peggy nih ya. Itu penasaran itu aja teman. Sama dengan Bu Widya, let's go. Ya kan? Biar DPO itu terlihat gitu Pak, pelakunya siapa, jangan dibersihkan menghilangkan CCTV gitu. Ini bukan kasus Sambo Pak, kasus Sambo udah selesai, disambar petir kayak apa kayak. Coba makanya saya bilang kalau kejadian ini di Jakarta digoreng habis, ya kan? Nah begitu ya. Rakyat Indonesia boleh nggak kira-kira minta CCTV 2016 lalu gitu loh Pak, ya biar clear, jangan menutup-nutupi ini kasus ini. Ya kan, kasus ini ya semakin hari semakin ditutupi. Semakin hari saya lihat gerak-gerik tim Polda Bandung itu mengarahkan agar yang namanya terjerat hukum itu Peggy Setiawan. Bener ya kan? Peggy Setiawan kuli bangunan. Nah, kalau memang ada pemukulan, mana CCTV-nya? Kan ada CCTV toh, Pak. Kan kecil kan permasalahannya kan? Ya kan? Nah, kalau memang dia menggiring yang namanya Peggy Setiawan itu sebagai tersangka, ada bukti pemukulan dan segala macam katanya. Nah, coba kita minta Pak bukti CCTV-nya aja 2016 lalu. Ya kan? Boleh kan rakyat Indonesia minta CCTV 2016 lalu sebagai pembuktian yang sah. Itu ya. Sebagai pembuktian yang valid gitu. Ya kan seperti itu kan. Nah CCTV itu aja. Ya.
Lagi pula sekarang Peggy Setiawan yang ini yang di Cianjur kenapa lari di tempat. Kena lagi Peggy Cianjur ya. Nah, ada pula yang bilang Pak RT tidak dimunculkan katanya benar. karena intimidasi alasannya tadi? Ya emang diumpetin gimana? Iya kan? Gimana nggak muncul orang diumpetin, dijaga sama orang-orang yang besar-besar ya kan agar dia tidak buka suara. Ya enggak, yang penting hidupnya enak gitu aja kan, banyak uang. Itu intinya kan? Intinya sih. Nah, sekarang gini deh, Peggy Setiawan, arahnya ini ada kemungkinan dia akan ditetapkan ya. Boleh nggak kira-kira kalau memang ada bukti katanya melakukan pemukulan ya terhadap Vina katanya, coba Bapak ya berikan gambar yang valid gitu ya. Bukti yang valid, terutama CCTV gitu. Ya kan? Terutama CCTV, boleh kan rakyat Indonesia? Ya, jangan kata Sarip itu ya kalau BAP keberatan diminta katanya BAP yang awal udah diuji kebenarannya. Siapa yang membenarkan itu BAP itu? Ya kepolisian lah pada waktu yang menangkap ini ya. Diana. Ya kan? Siapa yang itu membenarkan menguji kebenaran yang namanya BAP tersebut? Rudiana dan kawan-kawan. Ya nggak bisa lah Pak. Bu ya, ini ya mantan ini nih pengacara bandar narkocek nih ya. Dengerin. Rakyat Indonesia ini nggak mau membantah sebenarnya sampel. Kalau memang Peggy Setiawan melakukan pemukulan terhadap Vina, katanya itu bukti kedua. Katanya ada 3 bukti. 3 bukti. Kecil amat Pak. Ya, sekarang kita minta hal yang kecil aja deh, CCTV. Pak mantan Kapolda Jawa Barat, kami minta CCTV. CCTV ya di jalan raya di bawah depan SMP maupun yang di atas. Kami minta CCTV, boleh kan? Boleh. Supaya jelas. Ya kan? Supaya jelas. Kalau memang Peggy Setiawan kuli bangunan itu benar memukul yang namanya Vina, kenal yang namanya Vina, di mana? Modal nyomot ke foto keluarga. Ini kasus selangkangan apa kasus ini? Ini kasus Vina. Ya tak? Selangkangan. Nah, kira-kira ya ada yang namanya Elsa Sarip sekarang ini di tim yang namanya Elsa Sarip itu siapa lagi tuh benar? Polda ya kan, tim Polda ya, masuk ke tim Polda. Oh iya ya, Elsa tahu Sarip, Elsa. Ibu ini kan dulu banyak menyelamatkan orang kena kasus bandar kan. Nah jadi begini Bu, kalau BAP yang dulu tidak mau diminta, kami minta CCTV-nya aja deh. Ya CCTV-nya yang 2016 lalu. Pasti Kapolda Jawa Barat itu masih hidup kan sekarang kan? Masih hidup kan? Masih. Mantan Kapoldanya kan belum mati kan? Masih waras kan istilahnya, belum pikun dia kan? Coba kami minta itu aja. Rakyat Indonesia membutuhkan CCTV itu. Halo Bapak Presiden, minta itu dong. Ya CCTV itu. Betul nggak? Ya kan? Memangnya Peggy Setiawan di Indonesia, Cianjur sama Cirebon ini cuma Peggy Setiawan kuli bangunan itu aja. Namanya juga beda, ciri-cirinya beda. Boleh kan rakyat Indonesia nih minta CCTV 2016 lalu kan, terutama di depan SMP dan jembatan layang itu. Ya kan? Jangan bilang kalau CCTV-nya kesambar petir. Kesambar petir. Ya. Okay. Ini jantung-jantung para pejabat ini yang kesambar petir itu. Ya rasanya kesambar petir kalau ada orang menyindir masalah CCTV. Betul? Ngeselin kadang-kadang. Ya kan? Ya, setuju nggak ya? Rakyat Indonesia mana, mahasiswa mana? Kok tentang kasus ini ya, anak remaja ini kok diem aja gitu? Ya, mana? Giliran iseng-iseng di sana, sambil ngetokin orang takbir-takbir keliling Monas di sana. Lu kerjain. Turunkan harga. Nah, saatnya nih turunkan tuh. Turun aja CCTV ya? Pejabat itu. Turunkan pejabat. Turunin CCTV. Simple. Rakyat Indonesia minta CCTV. Ya, yang 2016 lalu. Mantan Kapoldanya siapa? Mantan Poldanya, Polresnya siapa? Pasti tahu lah. Ya,
Itu udah gue bahas ya teman-teman di konten ini. Mantan Kapoldanya, iya, yang nanganin kasus Vina nih di sini nih. Nah, itu udah gue bahas. Emang banyak kejanggalan sih pada penangkapan kasus Vina Cirebon ini. Banyak proses-proses yang dilewatin gitu ya. Dari segi penangkapan tanpa ada surat ya. Jadi langsung aja ditangkap semua pelakunya tanpa menunjukkan surat penangkapan. Terus tidak adanya scientific criminal investigasi ya, kalau nggak salah bahasanya kayak gitulah ya. Itu juga step dilewatin. Makanya investigasi BAP ini sebenarnya kurang kuat teman-teman. Dan itu udah gue bahas juga di konten tersebut yang tadi. Itu polisi mengakui ya, banyak banget kejanggalan dari kasus ini. Tapi mau kayak gimana lagi ya, kita mau nggak mau kita harus dipaksa buat percaya BAP yang telah dibuat dan disahkan tersebut, karena itu udah ditandatangani gitu kan sama Kapolres yang nanganin kasus tersebut ya. Itu harus diperiksa tuh. Ya nggak mungkin itu dicomot kuntilanak, ya kan? Nggak mungkin itu dicomot kuntilanak. Iya, ini diskriminasi ini ya, hukum ini ya modelnya begini. Kita kasihan loh itu yang namanya kuli bangunan kok ditumbalkan begitu aja. Peggy ya, Peggy, Ya kan? Peggy Setiawan. Nah, boleh dong kalau gitu. Kenapa itu ya mantan pengacara narkocek itu ya, bandar narkocek itu ya Bandar keberatan narkocek, kalau berkas siap. BAP yang 2016 lalu diminta karena udah teruji. Yang menguji kebenarannya, yang menguji itu bahwa itu benar siapa? Penyidik mana? Unjuk taring dong penyidiknya. Bener Ya kan? nggak dipanggil ya. Penyidiknya unjuk taring dong, maju ke permukaan. Ya. Keluarin itu kalau mau jujur semua. Kenapa keberatan minta yang namanya BAP, berkas BAP 2016 lalu? Saya rasa pengacara masih pegang deh yang 2016 lalu. Seperti itu kan? Udah jadi macan ompong. Ya kan, guys, sampel. Indonesia meminta yang namanya CCTV 2016 lalu. Di depan SMP, di bawah, maupun di jembatan layang di atas. Oke, udah guys, kayak gitu aja ya. Nanti kita kelamaan dengerin Bu Widya, tapi ya intinya sih Bu Widya selalu menyinggung CCTV di sini. Ya, kita nggak butuh BAP, kita butuh CCTV sebenarnya. Karena emang kalau kita ngebahas CCTV, dan ini udah gua bahas di konten ini, mungkin nggak bakal gua perdalam lagi. Ya, di situ ada CCTV teman-teman. Kenapa CCTV itu nggak ditampilkan gitu kan? Dan kalau kita balik lagi ngomongin CCTV, dan CCTV itu nggak hanya di situ saja ya, di jalan-jalan tol tersebut ya. Tapi ada juga CCTV yang di mana di Indomaret itu juga ada. Kenapa polisi nggak ngecekin gitu? Setiap kejadian punya data CCTV. Wah, kalau ada kan clear nih kasus. Apakah kejadian ini kejadian tunggal? Terus yang dibuat seolah-olah ada pelaku di sini? Atau bener emang kejadian ini Vina dan Eki itu dibun ya. Oke, kita coba masuk ke persidangan. Seperti apa persidangannya sehingga membuat Peggy tersangka. Dan di sini hanya gua ngambil kutipan yang viral aja ya. Penyidik, sumber Peggy Setiawan memiliki nama panggilan Perong. Saksi juga mengetahui bahwa saudara Peggy memiliki. Hah? Serius? Oke, gua baru tahu sih. Dengerin. Saksi juga mengetahui bahwa saudara Peggy memiliki nama panggilan lain yaitu Peron. Oh, dia 13. dicurigai karena ada panggilan Perong. Saksi saudari Nilam Cahya menerangkan bahwa saksi mengenal saudara Peggy Setiawan sejak tahun 2014 dari mantan pacar saksi yang bernama saudara Ivan. Saksi mengenalnya di tempat berkumpul atau nongkrongnya di pintu masuk kantor Berita Rakyat Cirebon di Jalan Saladara, Karya Mulia, Kesambi, Kota Cirebon. Dan saksi menjelaskan bahwa nama panggilan saudara Peggy Setiawan yang saksi ketahui adalah Peron. Saksi pernah berkomunikasi dengan saudara Peggy Setiawan melalui Messenger Facebook sejak tanggal 12 Desember 2015 ada buktinya lah harusnya. sampai dengan tanggal 9 Juli 2016. Adapun saat itu, saudara Peggy Setiawan biasanya setelah melihat status saksi di Facebook, yang bersangkutan mengirim pesan melalui Messenger Facebook. Dan pada pesan yang terakhir, saudara Peggy Setiawan meminta saya agar mengenalkan yang bersangkutan dengan teman saya yang belum memiliki pacar. Loh. Oke, gimana? Gue kagak paham kok dia bisa punya nama Perong. Oke, kita coba masuk ke komentar aja.
Tugas netizen tambah satu lagi, mencari Nilam Cahaya. Next, itu udah masuk pokok perkara, Bu. Ibu paham nggak peradilan itu apa? Next, saksinya mana? Nilam, hadirkan saja. Polisi, oh polisi. Oh iya ya, kan Nilam ya tadi ya. Nilam tuh siapa lagi gitu? Ini saksi yang mana lagi Nilam Cahaya ini? Kok banyak muncul saksi, cuma saksinya nggak muncul ya? Ini harus dicari tahu siapa tuh Nilam Cahaya ya? Bener nggak? Peggy alias Perong ya. Next, terus di sini peradilan Peggy Setiawan hari kedua. Ini bunyi kesaksian Aep. Si Aepnya mana Pak? Hadirkan kalau begini. Jangan ngumpet. Oke, kita dengerin. Saudara Aep bin Rudi Pelor menerangkan bahwa adapun sehingga saksi bisa melihat dan mengetahui para pelaku sering nongkrong di depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kota Cirebon. Saat lewat dari tempat kerjaan, saksi melintas menuju warung kopi di Jalan Perjuangan depan Man 2 Kota Cirebon pada tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 21.30 WIB. Karena saksi tidak melihat waktu dan jam. Mereka sudah berkumpul di depan SMP Negeri 11 ini BAP kan dibacain sambil mobil Jalan Perjuangan Maja Asem Kesambi Kota Cirebon. Adapun yang dilakukan oleh para pelaku yang sedang nongkrong di depan SMP Negeri 11 Cirebon terhadap satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang mengendarai satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Xeon warna biru muda tersebut, yaitu sebelumnya pada saat melakukan pelemparan ada teriakan yang bahasa Jawa, namun saksi tidak mengetahui bahasanya, kemudian mengejar satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang mengendarai satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Vixen Xeon karena biru muda, yang mana yang saksi lihat saat itu yang mengejarnya 4 motor, yang mana yang saksi lihat kendaraan yang mengejar yaitu satu unit kendaraan R2 merek Honda Beat warna orange yang dikendarai oleh 2 orang, kemudian satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Xeon Vixen warna merah yang dikendarai oleh 2 orang. Selanjutnya satu kendaraan R2 merek Suzuki Satria Fu warna hitam yang dikendarai oleh 2 orang, dan satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Mio warna hitam yang dikendarai oleh 2 orang, yang mana satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang mengendarai. Di sini unit motornya semua R roda 2 merek Yamaha segala macam ya. Tapi di sini tidak disebutkan motor Suzuki Smash ya, yang warnanya pink tapi tidak disebutkan. Oke, lanjut. Dari satu unit kendaraan R2 merek Yamaha Xeon warna biru muda melintas di warung tempat saksi membeli minuman dan rokok. Dan saat itu saksi panik dan mengejar saudara Dede untuk pulang dan mengatakan pulang dek. Setelah itu saksi langsung menghidupkan motor yang saksi mengendarai menuju tempat cucian mobil di tempat saksi bekerja. Dan saat itu berpapasan dengan 4 motor yang mengejar satu orang laki-laki, satu orang perempuan yang mengendarai satu unit kendaraan merek Yamaha Xeon warna biru muda tersebut. Oh, biru. Ini biru dan sih, bukan pink ya. Pada saat berpapasan, saksi melihat batu berserakan di tengah jalan, tepatnya di perbatasan Sekolah Man 2 Cirebon dengan SMP Negeri 11 Cirebon, dan setelah itu saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya. Bahwa pada saat melintas di depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kota Cirebon melihat pelaku termasuk salah satunya Peggy. Oke, si Aep melihat pelaku Peggy. Bahwa saksi mengenal beberapa foto-foto pelaku yang ditunjukkan penyidik. Bahwa saksi membenarkan foto yang ditunjukkan oleh penyidik adalah saudara Peggy Setiawan yang merupakan salah satu pelaku. Ditunjukkan Facebook atas nama akun Peggy Setiawan yang di dalamnya terdapat gambar motor smash warna pink, dan saksi membenarkan pada malam kejadian tersebut. Ini aneh nih. Ini aneh kan?
Tadi di awal saksi melihat motor yang nggak ada motor smashnya ya. Tiba-tiba saksi setelah ditunjukkan foto dia membilang iya itu motornya. Ini aneh nih. Apakah si Aib hanya mencocok logikanya saja biar ini terarah gitu kan? Kalau bener Peggy gitu menangkapnya. Motor smash warna pink berada di tempat kejadian. Tapi gue masih bingung sih, emang di pra-peradilan ini saksi-saksi emang gak ditampilkan ya teman-teman? Karena gue gak ngeliat saksi sih. Oke, itu aja sih ya yang viral ya. Lanjut lagi, apalagi yang viral di persidangan, let's go. Jawaban Polda Jawa Barat atas gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan, let's go. Kenapa nih? Untuk memberikan keterangan, catatan, keterlibatan Peggy dalam lingkungan pergaulan negatif saat memasuki usia remaja yang ditandai dengan penggunaan alkohol dan penyalahgunaan obat-obatan. Riwayat tingkah laku pelanggaran hukum sejak memasuki usia remaja merupakan faktor resiko yang meningkatkan kerentanan seseorang bertingkah laku yang bermuatan menyimpang. Bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif karena ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya. Bahwa ada perilaku menyimpang yang dilakukan oleh saudara Peggy Setiawan dalam pelanggaran hukum seperti tidak memiliki SIM, menggunakan sepeda motor yang tidak memiliki surat-surat kelengkapan yang lengkap, dan menggunakan obat-obatan terlarang, serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari Cirebon. Pernah ditangkap cuy. Pemeriksaan psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan. Peggy pernah ditangkap untuk melakukan tindak pidana sebagaimana perkara yang dipersangkakan. Namun untuk lebih mengetahui secara mendalam perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan. Aduh, makin bingung saya teman-teman. Di sisi lain, Ibu Peggy selalu bilang Peggy nggak pernah minum, nggak pernah obat-obatan, bahkan pulangnya nggak pernah malam gitu kan, balap-balapan tuh nggak pernah. Waduh. Ini polisi dapat dari mana? Dan ada bukti yang dimana Peggy ternyata pernah ditangkap ya. Wow. Oke deh, saya makin bingung, makin pusing, kita masuk kolom komentar aja. Hal-hal yang disebutkan kebanyakan lelaki dewasa, banyak yang hilaf deh. Terus bukti akurat SBP pembun apa ya, nggak nyambung. Masa barang buktinya motor nggak ada surat-surat, emang ditangkep Polantas ya Pak? Di dunia BP mah ponis orang kalau bener kalau kagak, suatu saat di BP kalau salah akan diminta pertanggungjawaban di akhlak. Tapi bener sih, yang kita bahas kan lebih ke kasus Pina ya. Tapi kenapa jadi dia nggak punya SIM, terus surat-surat motornya nggak lengkap? Siapa tahu Peggy kan seorang kuli nih, uang dia sangat terbatas, dia beli motor bekas, surat-suratnya nggak lengkap dong. Ya bisa jadi ya. Tapi saya makin pusing. Next. Terus ada lagi yang viral apa nih? Lanjut. Kameranya nggak sopan, ada yang ngantuk malah di zoom. Serius nih, ada yang tidur. Oh enak banget ya tidur ya. Waduh, di zoom coy. Oh, kita berpikir positif. Siapa tahu kan capek gitu kan mempelajari berkasnya si Peggy Setiawan. Next, kuasa hukum Polda Jabar bingung. Peran DPO yang hilang penting, gue. Oke, jadi di sini kita dengerin apa nih yang viral. Bahwa atas nama Dani dan Andi itu tidak ada. Jadi Polda Jabar bahwa tadinya DPO ada 3 menjadi 1 itu adalah fiktif, nama fiktif. Saudari Dani, saudara Andi, saudara Andika, saudara Peggy alias Peron. Perlu disebutkan ya, karena kan udah fiktif gitu ya namanya. Tapi gua nggak tahu fullnya seperti apa, atau miskomunikasi ya. Miskomunikasi, kita berpikir positif saja. Miskomunikasi bahwa itu namanya udah dihilangkan tapi masih disebut aja ya. Next. Dan di sini Polda Jabar menyatakan telah mengadakan gelar perkara untuk menentukan Peggy Setiawan tersangka. Oke, dia udah yakin ya Peggy Setiawan tersangka. Kita dengerin pernyataan keyakinannya. Let's go. Secara saintifik juga bahwa Peggy Setiawan itu adalah Peggy alias Peron. Ya, Peggy yang dimaksud Polda Jabar adalah itu, bukan Peggy-Peggy yang lain. Mohon maaf ya, itu kemarin ada di medsos, ada Peggy mana tuh? Cianjur, Peggy
Nanti takutnya nanti ada Peggy mana lagi itu. Begitu kasihan kan mereka orang-orang yang yang ada nama-namanya Peggy. Begitu. Dan yang kemudian saya ya istilahnya menghimbau kepada masyarakat ya khususnya ya ini melihat ini, mari kita secara bersama-sama melihat hukum ini secara komprehensif. Jangan istilahnya ya ini Pak Polisi nanti ada kejuruan, tidak ada. Kita semuanya era transparan sesuai dengan perintah Bapak Presiden, Bapak Kapolri, Kadifkum, Kapolda kami juga semuanya transparan. Bentar, kalau kalian transparan ya, Ipul Rudiana saat diperiksa kenapa kalian nggak mau nampilin gitu kan? Kita tuh sangat-sangat penasaran cara penangkapan Ipul Rudiana segala macam. Di sini yang banyak kejanggalan malahan Ipul Rudiana. Pada saat pemeriksaan Ipul Rudiana, kalian nggak transparan tuh, aneh banget kan? Kita tidak lihat di media Ipul Rudiana mengungkapkan sesuatu ke media ya, nggak ada kan? Katanya transparan. Baik dari media massa maupun masyarakat semuanya bisa melihat kita. Inilah bukti keprofesionalismenya penyidik-penyidik kami terutama di Treskrim Polda Jabar yang sudah siang malam melakukan penyelidikan. Memiliki bukti kuat. Ya, lebih transparan lagi sih Pak. Saran saya, tunjukin CCTV ya nggak guys ya. CCTV dah, ini paling bener dah ya. Next, Polda nggak berani hadirkan saksi guys. Kuasa hukum Peggy Setiawan, silakan hadirkan Aib, akan kami cacar. Jangan-jangan Aib terlibat. Jangan-jangan menang nggak ada saksi jadi mau hadirkan siapa? Let's go. Kita dengerin ya pernyataan dari sisi pengacara Peggy Setiawan. Oke. Bahwa dengan Mungkin teman-teman kalau masih ada yang belum tahu siapa Sudirman adalah salah satu pelaku ya. Kalau informasi yang gue dapat sih, maaf nih kalau misalnya salah. Dia adalah pelaku yang memberatkan Peggy Setiawan ya. Jadi dia saksi dan pelaku nih. Dia mengakui bahwa Peggy Setiawan tuh bener itu tersangkanya, dan dia nggak taruh di lapas tapi dia dilindungin ya. Jadi nggak boleh ada yang ngunjungin dia. Bener-bener dirahasiakan lah si sosok Sudirman ini. Wow. Oke, kita masuk ke komentar deh. Menangkap Peggy atas kesaksian Aib, tapi kok Aib nggak pernah jadi saksi? Oh iya bener, Aib nggak pernah jadi saksi ya. Cuma dimintakan keterangannya saja. Next, Polda emang lucu. Tandai wajah-wajah mereka, karena inilah orang-orang yang membela orang susah tanpa dibayar seperser pun. Semoga beliau-beliau ini di umur yang panjang serta kesehatan yang berkah. Next, oknum-oknum polisi ngumpul dalam kasus Vina. Kok bisa semua kocak? Karena ya melindungi institusi lah teman-teman ya. Kalau ini sampai salah tangkap, institusi ini jelek ya, maka nilai institusi ini bakal hancur lagi nih ya. Yang sebelumnya hancur karena Sambo, sekarang karena kasus Vina Cirebon salah tangkap lah, makin hancur dah ya rating ya. pra peradilan Peggy Setiawan, hari ini agenda jawaban dari termohon yaitu Polda Jawa Barat. Dari tanggapan atau jawaban dari Polda Jawa Barat ini terhadap gugatan Peggy Setiawan ini, dia mengutip dari keterangan Sudirman. Yang pertama, bahwa Dani berboncengan dengan Sudirman mengejar Eki dan Pina dari mulai SMP 11 sampai ke flyover. Setelah terjatuh, lalu dibawa ke lahan kosong. Nah, setelah sampai di lahan kosong, terjadi pemerkosaan, dan setelah itu pembunuhan. Setelah itu kemudian Dani bersama Andi membonceng Eki, mengapit Eki, membawa ke flyover supaya seolah-olah karena korban kecelakaan. Yang kedua, Andika bersama Peggy Setiawan membonceng Pina untuk dibawa ke flyover. Artinya kesimpulannya adalah dari pernyataan atau konferensi pers yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat sebelumnya yang menyatakan bahwa Dani, Andi adalah merupakan fiktif, artinya perkara ini fiktif. Ya. Sudah pasti perkara ini fiktif. Oke, kalau kemudian perkara fiktif, benar. Jadi ini kesaksian Sudirman ya. Karena kan polisi mengutamakan kesaksian Aib. Sudirman nih kata pengacara Peggy tadi kan. Ini kalau kata Sudirman Peggy tersangka dan
dia yang mengumumkan adanya Adit, adanya siapa tadi 3 orang tersebut. Terus polisi menghilangkanlah 2 orang ini. Katanya fiktif, yang benar cuma 1. Yang berarti artinya semua penyertaan Sudirman kalau polisi udah netapin fiktif, harusnya fiktif semua nih ya. Gak bisa kita ngambil kesaksian dari Sudirman lagi karena udah jelas di satu kalimat dia udah bohong. Kenapa polisi tetap percaya dengan kalimat selanjutnya? Cakep nih ya, harusnya fiktif nih. Sudirman harusnya nggak bisa jadiin saksi ya. Dengan dugaan fiktif, tersangka fiktif, penetapan tersangkanya hanya disandarkan kepada keterangan yang sudah dianulir beberapa saksi, termasuk termasuk keterangannya Liga Akbar, termasuk keterangan 5 terpidana lainnya, masih itu dibuat sebagai dasar hukum atau bukti yang menetapkan Peggy Setiawan ini menjadi tersangka, maka menurut saya gugatan pra peradilan yang diajukan oleh Peggy Setiawan melalui tim pengacaranya haruslah dikabulkan oleh hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini. Ya, kenapa demikian? Karena memang ada 2 di antara yang berperan penting itu sudah dinyatakan fiktif oleh Polda Jawa Barat. Bagaimana mungkin satu perbuatan dilakukan oleh orang yang fiktif bersama dengan orang yang nyata? Cakep. Apalagi ini yang menjadi intelektual darler atau menjadi otak pelakunya adalah Dhani. Di mana Dhani ini curhat kepada 8 yang sudah menjadi terpidana itu bahwa dia ada permasalahan dengan ekstasi. Geng motor ekstasi karena mereka di klubnya Monreker. Artinya ketika itu fiktif, maka perkara ini fiktif. Ya. Dari awal kita sudah ingatkan, kalau misalnya tetap disandarkan kepada skenario berdasarkan BAP yang diperoleh di atas tekanan, maka sesungguhnya itu sudah gugur. Gak bisa lagi digunakan sebagai alat bukti. Pernyataan Aib aja 100 meter itu udah fiktif ya teman-teman. Dan polisi masih mengutip kalimat selanjutnya. Harusnya udah nggak bisa ya. Ya ini sih dari pendapat netizen, tapi secara logika bener. Kalau udah satu kalimat bohong ya masa kalian harus percaya dengan kalimat selanjutnya ya. Gitu. Oke, seperti biasa di BTW gue makasih banget nih 342 komentar yang masuk. Di sini 3 top komentar atas bakal kita bacain ya. Like-nya terbanyak lah. Let's go. Di sini ada like 29 dari Nur Si Puji Rahayu 1117. Kalau begitu benarkah kata Pak Indragi? Ulangi lagi penyelidikan dari awal. Makanya bebaskan terpidana salah tangkap semua dan bebaskan Peggy yang dipaksa jadi tumbal salah tangkap. Next, like-nya 71 banyak banget dari user RY2DQ1V6N. Kalau Akpol ini terlibat, tangkap, adili, penjarakan siapapun kakeknya, apapun pangkatnya. Kalau perlu siapapun yang melindunginya, apapun pangkatnya harus diadili hukum mereka. Next, like-nya 29 dari Ed Johnsim Marjuntak 8320. Hai DPR yang terhormat, panggil dong polisi RDP, tanyakan kejelasan kasus Vina ini. Kapolres dan Bupati saat itu harus dipanggil. Tokong DPR tanyakan ke polisi. Tolong kali ya, kok tokong. Ya, masalahnya jenderal cuy. Ya tapi balik lagi lah ya. Saya rada-rada ngeri kalau ngebahas ini sebenarnya ya. Tapi kalian minta bahas. Di situ saya rada-rada ngeri, panas dingin setiap ngebahas institusi. Tapi di situ saya hanya menceritakan saja ya, tidak bermaksud apapun. Saya di sini Fadli undur diri dulu teman-teman. So misalnya kalau ada salah kata, saya minta maaf. Apakah kalian percaya Peggy Setiawan pelaku? Kalian bisa berpendapat di bawah kolom komentar karena selalu terbuka buat kalian. Tenang, tidak bakal dihapus ya. Udah, saya Fadli undur diri dulu. Saya minta maaf sekali lagi. Ada penyampaian yang kurang berkenan ataupun ada yang menyinggung penonton, saya minta maaf. Itu semua atas ketidaksadaran ucapan saya. See you. Goodbye. Bye-bye. Subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.